Jumpa lagi di dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas bahan firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian bahan firman Tuhan itu kepada setiap anak-anak di kelas yang kecil, besar, maupun juga kelas balita-balita. Bersama-sama dengan kita sudah hadir Kakak Pendeta Santi yang akan berbagi firman Tuhan, penggaliannya, dan kita akan menangkap pesan-pesan yang di dalamnya kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan juga ada Kak Grace Devina, Kak Devina, dan juga Kak Yemima yang akan berbagi ide-ide penyampaian bahan. Mengawalinya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada waktu untuk kembali kami mempersiapkan diri, dan biarlah dalam kekuatan Roh Kudus kami semua menangkap firman Tuhan dengan baik, dan juga menemukan ide-ide yang bisa kami gunakan untuk adik-adik di semua kelas. Tuhan sertailah persiapan ini dalam Kristus. Amin. Kakak Pendeta Santi akan berbagi penggalian firman Tuhan. Silakan Kak Pendeta Santi, kita akan sedang membahas tema soal kasih ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 13. Silakan Kak. Mari kita membuka Alkitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, saya membacanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kalau membaca ayat ini, biasanya ayat ini dibacakan pada sebuah momen kebaktian apa? Mungkin saya pendeta, Kak Pendeta Hendra, atau rekan-rekan pendeta yang... Baktian. Pokoknya yang bertema terima kasih deh. Kebaktian pernikahan. Bener ya. Bener. Jadi kalau saya baca ini kayak wedding text gitu kesannya. Seringkali begitu ya, begitu ada kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, ya salah satunya teks ini cukup populer, ya entah itu dikhotbahkan, entah itu menjadi semacam quote-quote begitu ya, di kartu undangan begitu, atau di kartu ucapan selamat dan lain-lain sebagainya. Saya bukan mengatakan lalu kemudian itu keliru, tetapi kalau pekan lalu ya Kak Pendeta Hendra, banyak anggota tetapi satu tubuh,
menjelaskan tentang teks 1 Korintus pasal 12, maka sesungguhnya 1 Korintus 13 ini juga berkaitan dengan 1 Korintus pasal 12. Bukan berarti lalu kemudian teks ini tidak bisa kita kenai begitu ya pada momen-momen pemberkatan nikah atau pada momen-momen romantic love gitu ya. Tapi kita coba mendudukkan begitu teks ini ya pada konteksnya. Jadi memang jemaat Korintus jemaat yang sangat beragam, datang dari berbagai macam latar belakang, lalu kemudian mereka berada menjadi satu jemaat, lalu ada potensi perpecahan di sana. Pekan lalu Kak Pendeta Hendra sudah menjelaskan ini. Lalu kemudian saya menyambung nih ayat 31. Jadi di pasal 1 Korintus 12 ayat 31 sebelum masuk 1 Korintus 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya. Apa itu? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi jalan yang lebih utama lagi ini hendak mau ditunjukkan gitu ya. Berangkat dari pasal 12 ada potensi perpecahan. Mereka mau melakukan hal yang terbaik apapun itu sudah keren banget ya. Bisa punya karunia macam-macam bahasa ya, bukan cuman seluruh bahasa di dunia ini yang dikuasai ya, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak berguna. Kalau punya karunia untuk bernubuat, kejar karunia untuk bernubuat. Kejar ya, mendapatkan seluruh pengetahuan. Kejar untuk memiliki iman yang sempurna. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, tidak berguna. Bahkan ingin atau sudah mampu membagi-bagikan segala sesuatu yang ada, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, itu kan udah pengorbanan terpuncak. Tapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini kunci jalan yang lebih utama lagi, yaitu kasih. Rasul Paulus memberikan contoh di ayat-ayat selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu mewujud pada tindakan-tindakan yang konkret. Apa itu? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, ada orang mengalami ketidakadilan, kita pada malah senang melihat itu. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari beberapa contoh tindakan konkret ya yang mewujud dari yang namanya kasih itu, sesungguhnya kasih itu sendiri yang dimaksud apa? Kakak-kakak. Kasih yang sebenarnya ingin mau disampaikan oleh Paulus adalah bukan semata-mata pada tindakan-tindakan etis moral ya. Tetapi ini bersumber dari teladan Kristus. Jadi kasih yang hendak mau dibidik adalah kasih yang berasal bukan dari selera ataupun pandangan begitu masing-masing, tapi bersumber dari satu sumber utama, yaitu pada kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang menjadi kasih paling fundamental, kasih yang paling radikal, paling radiks, ya, yang bersumber dari Kristus yang memberikan dirinya bagi jemaat, gitu. Jadi potensi perpecahan itu akan dapat dihindari, bahkan dapat diatasi ketika masing-masing anggota jemaat melihat pada kepala ya. Jadi kita ini semua anggota melihat pada sang kepala kita, yaitu Kristus yang memberikan dirinya untuk kita. Kalau sang kepala itu sudah lebih dulu memberikan dirinya,
maka kita sebagai anggota tubuh, kita sebagai murid-murid Tuhan, maka ya masa kita tidak mau juga memberi diri bagi yang lain. Karena itu di pasal 14 ayat 1a, kejarlah kasih itu. Ya. Jadi ini sangat penting, iman, pengharapan, kasih. Dari ketiga ini yang paling utama adalah kasih, dan kejarlah kasih itu. Artinya apa? Setiap anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan diajak untuk mengejar, belajar, berupaya, tidak berhenti, terus-menerus mengerjakan kasih yang kita dapat sumbernya jelas. Sumbernya pribadi yang konkret, pribadi yang nyata, yaitu Kristus. Kasih yang semacam inilah yang kita implementasikan. Demi apa? Demi misi Allah di tengah dunia ini. Itu dia ya. Jadi demi misi Allah di dunia ini. Mengerjakan kasih, terus mengejar, belajar terus-menerus, mengimplementasikan tindakan kasih yang bersumber dari Kristus itu, berusaha belajar mewujudkannya, maka tindakan itu dapat membawa terang Kristus bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Ya, jadi dengan kita mengejar itu, dengan kita belajar terus, melakukan tindakan kasih yang bersumber dari teladan yang utama yaitu Kristus, maka kita bisa membawa terang Kristus itu kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Ketika kita mendapati ada sumber-sumber atau ada potensi-potensi pertikaian, maka kita berlomba-lomba membawa pendamaian, membawa pengampunan, saling mendoakan, saling menopang, saling mengoreksi, saling mengevaluasi, yes. Tetapi itu kita lakukan di dalam kasih Kristus. Berangkat dari sini, kakak-kakak, kita mau melihat tujuan supaya ini juga bisa terimplementasi ya, sesuai dengan anak-anak di kelas masing-masing. Tujuan Batita di kelas Batita Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan mengajarkan kasih sebagai hal yang paling penting. Ya, kasih sebagai hal yang paling penting. Itu juga yang Rasul Paulus maksudkan ya. Jadi merujuk pada kasih itu yang paling utama. Kasihnya siapa? Kasih Kristus. Kelas kecil, anak mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Karena kasih itu tidak abstrak, tapi terimplementasi pada tindakan-tindakan konkret. Tadi di beberapa ayat ya, 4, 5, 6, itu bisa menjadi rujukan. Lalu kelas besar, anak mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi. Jadi udah makin jelas nih ya. Dari ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih, ya Rasul Paulus menegaskan soal kasih pada konteks Jemaat Korintus ini ya. Dan ini penting banget untuk juga dikenal oleh adik-adik di setiap kelas ya. Terima kasih Kak Pendeta Santi. Kita akan menggali ide-ide penyampaian bahan ini kepada adik-adik di setiap kelas. Tapi sebelumnya, kita akan ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema kasih dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kita sudah membahas
firman Tuhan, menemukan pesannya bersama dengan Kak Pendeta Santi. Sekarang giliran Kak Grace Devina yang akan menolong kita menemukan ide bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan itu ke kelas Batita Balita. Kak Grace, silakan. Ya, terima kasih buat Kak Hendra dan juga Kak Santi. Halo buat semua pegiat anak dimanapun saat ini kita sedang berkarya dan melayani Tuhan melalui Komisi Anak. Nah, kita mau sama-sama berdiskusi dan belajar tentang bagaimana menyampaikan materi tentang hal yang sudah seringkali kita dengar, yaitu kasih kepada anak-anak. Nah, dalam konteks anak-anak Batita, saya mengajak kakak-kakak untuk membedakan antara kita mau membawa anak-anak kita ini untuk secara pengertian, mengerti tentang kasih, atau secara implementasi, mengidentifikasi sikap-sikap tentang kasih. Nah, apabila tujuan kita yang pertama, jadi ini ranahnya agak semacam doktrinal atau pengetahuan, walaupun saya sendiri tidak mensuggestkan ini, tidak menyarankan ini untuk anak-anak Batita, kita bisa mengajak anak-anak untuk mengerti tentang kasih dari lagu LOVE atau kasih pasti lemah lembut, tapi itu akan sangat sulit untuk anak-anak Batita. Oleh sebab itu, saya mengajak kakak-kakak untuk bergerak kepada tujuan yang kedua. Kita nggak usah muluk-muluk untuk membuat anak-anak kita tahu tentang apa itu kasih. Tapi minimal kita mau ajak anak-anak untuk mengidentifikasi satu sikap tentang kasih. Nah, setelah saya cari-cari dan melihat-lihat juga lagu-lagu sekolah minggu, saya memilih untuk memberikan saran kepada kakak-kakak. Kita mau ajak anak-anak belajar tentang sabar. Jadi kasih itu sabar. Caranya seperti apa? Ya nanti bisa diintegrasikan dengan lagu KASIH, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak-anak untuk memahami arti kata sabar atau arti kata kasih dalam bentuk sikap sabar ini melalui fun learning atau fun games. Nah, di sini bahan yang saya pakai untuk membuat fun learning itu sangat mudah dan kakak-kakak bisa jangkau. Nah, ini adalah tutup kardus bekas. Tutup kardus bekas, emang kelihatan bekas ya kakak-kakak ya. Jadi memang tapi kalau kakak-kakak mau mengadakan yang baru juga nggak apa-apa. Kalau punya bekas yang bukan bekas nasi gitu, bekas snack kan masih bagus, nggak kotor, nah itu juga bisa dipakai. Nah, di kardus ini ada lubangnya, di bagian belakangnya, nah saya print gambar burung karena saya nggak bisa gambar. Cuma bagi kakak-kakak yang mungkin bisa menggambar dan happy untuk menggambar dalam jumlah yang lebih dari satu, nggak apa-apa. Tapi kalau buat kakak-kakak yang anaknya nggak mau ribet gitu kayak saya, lebih baik print. Kita print aja, lalu bagian mulutnya dilubangi. Ini saya pakai karena saya punya pensil alis, jadi saya ketok pakai pensil alis gitu, terus dia bolong. Apa sih kita mau cakap tentang gimana sih? Adik-adik, adakah adik-adik di rumah yang punya binatang peliharaan? Nah, apa ya yang kita lakukan kepada binatang peliharaan kita? Saat ini, kakak mau ajak adik-adik semua buat kita menyayangi binatang peliharaan. Kakak mau kasih seekor burung namanya Blue. Nah, kita mau belajar mengasihi si Blue. Caranya gimana ya? Kayak tadi kalau kita punya binatang peliharaan, kita mengasihi binatang peliharaan kita dengan gimana? Dimandikan, dikasih makan, disayang, tidak dipukul, tidak diperlakukan kasar. Nah, kita mau kasih makan si Blue. Jadi caranya gimana ya adik-adik? Nah, nanti kakak-kakak bisa sediakan kacang hijau, biji kacang hijau, lalu ditaruh di atas tutup kardus ini, lalu minta anak menggoyangkan kardus ini supaya kacang hijaunya itu masuk ke mulutnya si Blue. Jadi masuk ke sini.
tidak boleh menggunakan tangan, jadi nggak boleh diginikan langsung dimasukkan, tapi harus digoyangkan pelan-pelan, diarahkan. Nah, bisa memakan proses atau waktu yang cukup lama. Apabila kacang hijaunya kalau banyak itu nanti gampang banget kakak-kakak. Tapi nanti kalau sudah tinggal 5 butir gitu, itu akan menjadi tantangan sendiri buat anak-anak. Dan dalam prosesnya anak-anak belajar untuk sabar. Nah, ini fun learning, fun games, tapi yang langsung tepat gitu, langsung menyasar satu sikap. Dan saya rasa ini tepat sekali untuk anak-anak batita. Nah, seperti apa cara mainnya? Saya tadi sudah meminta anak sekolah minggu saya untuk mensimulasikan cara bermainnya. Nanti kakak-kakak bisa lihat di dalam video atau tayangan berikut ini. Jadi itu cara bermainnya. Kita lihat cara bermainnya. Nah, begitu kakak-kakak, jadi mudah banget. Tadi yang saya pakai untuk anak yang saya minta untuk melakukan ini juga anak dalam usia TK 4 tahun. Jadi mereka bisa melakukan itu sampai terakhir dan mereka tahu sabar itu capek. Mereka bilang gitu. Jadi anak-anak tahu bahwa ketika kita mau melakukan tindakan kasih, salah satunya sabar, itu ada effort tertentu, ada usaha tertentu yang perlu dilakukan. Dan dengan games ini bisa tepat sasaran, bisa tepat guna, dan anak-anak bisa lebih paham. Oh, gini ya sabar dengan kasih makan si Blue itu pelan-pelan, kita harus menunggu. Nah, untuk kelas yang lebih dari 10, kita bisa meminta anak-anak untuk bergantian. Jadi sabarnya bukan hanya ketika mereka bermain memberi makan si Blue ini, tetapi mereka juga bisa menunggu ketika temannya sedang bermain. Tapi ya ini si Blue tuh hanya alternatif. Kakak-kakak bisa memberikan nama sendiri atau bisa mau digambar bebek atau ayam atau soang, nggak apa-apa kakak-kakak. Seperti itu. Nah itu yang bisa saya sharingkan untuk sekolah minggu mengenai kasih tentang anak batita. Nah kalau kakak-kakak masih melakukan sekolah minggu online, nah kita bisa langsung sasar tindakan-tindakannya juga yang masih bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi kalau kakak-kakak tahu yang spinning wheel, yang kayak kalau kita biasa main buat dapetin undian, nah itu kan yang muter-muter nanti jarumnya di mana. Di situ kita bisa membuat undian kasih. Jadi anak-anak diminta untuk bilang stop, nanti kita pencetkan stop, itu bisa dibuat dari aplikasi online. Nah, nanti di situ kita bisa minta anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memungkinkan dilakukan oleh anak TK. Jadi tindakan kasih bisa mengucapkan terima kasih ketika mama memberikan makanan, meminta maaf ketika menumpahkan susu atau air minum. Jadi tindakan-tindakan yang benar-benar aplikatif dan mudah dilakukan oleh anak-anak TK. Seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak. Buat kakak-kakak yang punya saran atau ide untuk fun learning yang lain, untuk cara penyampaian yang lain, kakak-kakak juga bisa komen di bawah bagian YouTube ini supaya kita sama-sama bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih juga buat Kak Sani juga Kak Hendra. Terima kasih Kak Grace Devina untuk ide-ide di kelas Batita Balita. Kita akan melanjut ke kelas yang lainnya, tetapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema kasih dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan membahas ide penyampaian bahan Alkitab ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Hadir bersama kita adalah Kak Devina yang akan berbagi ide-ide, dan Kak Devina ini adalah pelayan dari GKI Gading Serpong, yang sering membuat renungan lilin kecil di channel Bina Warga, dan dia akan berbagi pasti ide-ide menarik. Silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabar? Kembali lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu. Nah kakak-kakak, kita hari ini akan sama-sama melihat bagaimana sih cara bercerita kepada anak-anak di kelas kecil. Temanya tentang kasih dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nah, kita lihat tujuan khusus untuk anak-anak kelas kecil, yaitu anak mempraktikkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kata kuncinya saya usulkan satu kata aja tentang kasih. Jadi kata ini yang akan terus-menerus kita ulang-ulang. Nah, usulan pembukaannya adalah kita menunjukkan bagaimana berbagai macam kasih kepada anak-anak lewat pertanyaan-pertanyaan contoh. Misalnya, kita tanya kepada anak-anak, siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Punya apa? Punya anjing, punya kucing, punya kelinci, punya burung, punya hamster, punya tikus misalnya, atau punya landak, atau jangan-jangan di rumah ada yang punya kuda Nil, atau ada yang punya harimau, ada yang punya zebra, ada yang punya gajah, ada yang punya jerapah, atau ada yang punya unicorn, ada yang punya dinosaurus, ya. Kita tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Lalu kita tanya juga gimana cara mengasihi binatang peliharaan. Oh, dimandikan, disayangi, diajak jalan-jalan. Nanti biar anak-anak saja yang jawab. Lalu kemudian kita tanya juga siapa yang punya teman dan sahabat, bagaimana cara mengasihi mereka, ditemani tanpa pilih-pilih dan lain sebagainya. Lalu kita juga bertanya siapa yang punya kakak, adik, atau sepupu, gimana cara mengasihinya. Lalu siapa yang punya oma, opa, gimana cara mengasihinya. Kalau mama dan papa, cara mengasihinya bagaimana. Kita mengasihi mama dan papa mengasihi kita, begitu ya. Nah, di dalam pembukaan kita memberitahukan di bagian akhirnya bahwa dari kita baru lahir sampai oma, opa, itu kita pasti saling mengasihi. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam bagian isi. Pembukaan di bagian isinya adalah tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita tanpa terkecuali. Ia mau mengasihi kita meskipun kadang-kadang kita nakal, meskipun kadang-kadang kita suka marah-marah. Jadi kita menunjukkan unconditional love yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib untuk kita anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Lalu kita bisa menyanyi tentang Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Begitu kita ajak adik-adik kita, anak-anak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Setelah kita bernyanyi, kita tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sebagai respons dari kasih Tuhan, kita menceritakan apa sih kasih menurut bahan Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kita jabarkan apa kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu tidak memegahkan diri dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada anak-anak di masa kini. Setelah itu, kita memberikan contoh-contoh yang praktis tentang kasih. Kasih yang tidak suka marah seperti apa? Misalnya mama dan papa membangunkan, atau mama dan papa minta tolong, memanggil, kita langsung datang tanpa marah-marah. Ketika ada orang lain yang kesulitan, kita mau memberi, kita mau berbagi. Lalu
kita mau menolong, kita memperhatikan, kita sabar, tidak sombong, kita mau peduli bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi juga kepada semua ciptaan Tuhan. Kita mau peduli. Nanti kakak-kakak bisa kasih contoh-contoh praktis sesuai dengan konteks anak-anak di tempat kakak masing-masing. Nah, setelah itu kita ajak adik-adik untuk yuk kita mengasihi, begitu ya. Kurang lebih seperti itu kita bisa menceritakan kepada anak-anak. Ceritanya dibuka dengan hal yang positif, lalu kemudian kita ajak anak-anak untuk mengasihi, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi. Semoga bisa membantu dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Devina untuk ide di kelas kecil, kelas 1 sampai 3 SD. Kita akan lanjut ke kelas yang berikutnya, tapi sebelumnya kita akan ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dalam tema kasih. Kita akan berbagi soal ide bagaimana menyampaikan bahan ini di kelas besar. Kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD bersama dengan Kak Yemima. Kak Yemima pelayan dari GKI Pengampun Cirebon, dan pasti ada banyak ide bagus nih. Yuk kita ikutin ya. Salam semangat kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk di dalam persiapan hari ini dengan tema yang cukup menarik ya, karena temanya adalah mengenai kasih. Tema yang umum sering sekali dibicarakan, meskipun kita juga tahu praktiknya tidak semudah itu. Nah, saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar kelas besar khususnya mengenai kasih. Tujuannya supaya setiap anak dapat mempraktikkan kasih di dalam kehidupan mereka secara sehari-hari secara nyata. Nah, saat ini saya hendak memberikan beberapa metode ajar yang juga dapat diterapkan di masing-masing sekolah minggunya. Opsi yang pertama adalah dengan menggunakan drama singkat. Nah, dramanya bagaimana? Kalau di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, sebenarnya sempat beberapa kali disinggung bahwa meskipun kita punya kehebatan, entah kita bisa berbahasa dengan hebat, punya banyak karunia, tapi akan menjadi tidak berguna kalau kita tidak mempunyai kasih itu sendiri. Pengetahuan akan lenyap, tetapi tidak dengan kasih. Jadi, pertama bisa menggunakan drama singkat yang menunjukkan gambaran bahwa ada anak yang pintar dan hebat tapi tidak punya kasih, hanya akan berakhir pada kesombongan, egois, dan juga bukan menjadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Nah, itu dramanya bisa dikemas oleh masing-masing guru sekolah minggu, baik yang masih mengadakan sekolah minggu secara online ataupun sudah secara onsite. Yang kedua, bisa dengan menggunakan ilustrasi cerita yang bisa didramakan atau juga bisa disampaikan secara cerita biasa. Ilustrasinya juga sudah sering sebenarnya kita dengar mengenai kancil dan monyet. Bisa di search sendiri atau salah satu linknya nanti bisa dicantumkan di deskripsi di video YouTube ini. Menjadi salah satu referensi. Jadi penekanannya juga kembali sama. Monyet bisa punya kehebatan dan punya kelebihan, tapi kalau nggak punya kasih, maka hanya akan timbul sikap egois
hanya akan timbul sikap yang menyombongkan diri sendiri, tidak peduli kepada yang lain, hanya bisa marah-marah, hanya bisa menghadirkan kebencian, dan tidak lagi jadi berkat buat sesama di sekitarnya. Nah, itu adalah cara yang kedua yang bisa dipraktekkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Sedangkan untuk cara yang ketiga, saya akan mempraktekkan yang bisa kakak-kakak guru sekolah minggu juga lakukan di masing-masing tempat sekolah minggunya, bisa dengan cara sulap. Sulapnya ini terlihat seperti tongkat biasa, tetapi kita bisa nyalakan menjadi api yang menyala. Nah, lalu setelah apinya menyala, kita bisa ubah api yang menyala ini justru menjadi bunga yang cantik, bunga yang indah. Ini tentu harus dipraktekkan dengan hati-hati ya, tetap kakak-kakak guru sekolah minggu. Sulapnya sederhana seperti ini. Lalu kita bisa bertanya sama anak-anak sekolah minggu, apakah pernah merasa marah, merasa jengkel, merasa sampai kesel sekali, sampai hatinya terasa terbakar-bakar, meluap-luap sampai mau memaki, ngomong kasar, atau pengen mukul temen kita. Mungkin kita pernah ya marah sekali. Tapi itu gambaran marahnya sama seperti api tadi, panas. Kalau panas mana ada yang mau deket-deket, gak ada yang mau. Nah, kira-kira api yang panas gak ada yang mau deket-deket itu bisa berubah jadi indah nggak? Bisa dong. Tadi bisa berubah jadi bunga yang indah. Api yang panas yang membuat orang gak mau deket-deket, tapi begitu berubah jadi bunga, wah langsung banyak yang mau deket. Kenapa? Karena bunga itu harum, bunga itu indah, bunga itu cantik. Sama, kalau kita lagi marah-marahnya, orang bisa takut deket sama kita. Tapi kalau kita lagi penuh kasih, kita mengampuni, kita panjang sabar, wah orang-orang juga jadi senang deket-deket sama kita. Itulah makna kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Jadi kalau kita pintar dan mengasihi teman, kita juga harus membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah, bukan memberikan contekan. Kalau kita punya karunia atau talenta dan kita mengasihi Tuhan, kita pakai untuk pelayanan di gereja, bukan malah untuk jadi bahan menyombongkan diri sendiri. Termasuk kalau kita diberitahu papa mama, berarti kita juga harus nurut, karena kasih itu nggak suka marah-marah dan panjang sabar. Nah, mungkin slide-slide yang memberikan pembedaan hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita mau melakukan kasih, melakukan bentuk-bentuk kasih, itu bisa menolong anak-anak sekolah minggu untuk memahami makna kasih di dalam kehidupan kita. Demikian rekomendasi metode ajar dari saya untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat mempersiapkan diri dan berkreasi. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Kak Yemima untuk ide-ide kelas besar. Sudah semuanya, bahan Alkitab sudah dibahas oleh Kakak Pendeta Santi, ada Kak Grace Devina di kelas balita-balita, dan Kak Devina di kelas kecil, dan baru saja Kak Yemima berbagi di kelas besar. Kita akan mengakhiri program ini, dan kita akan memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena sudah kami bahas firman Tuhan, ide-ide penyampaian di tiap kelas, dan kami berharap dalam kekuatan Roh Kudus, setiap kakak-kakak yang akan menaburkan firman Tuhan kepada adik-adik benar-benar ditolong, dan firman Tuhan bertumbuh dalam setiap diri pelayan maupun juga anak-anak yang dilayani. Perjumpaan kami kembali dalam persiapan-persiapan bersama di episode mendatang. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.